Yang ketiga yang tak kalah penting Pak, tanggung jawab untuk menjadi lebih ramah lingkungan ini sudah sangat urgent Pak. Dan sekitaran bulan September kemarin Pak, kami memberanikan diri untuk menandatangani komitmen untuk menjadi net zero emission di tahun 2060 Pak. Untuk mencapai itu tentu kita sudah mempunyai program kerja yang di breakdown down sehingga 2025 di short term, di mid term sampai 2030 dan di longer term Pak. Jadi mulai sekarang Pak, kalau kami invest kapal kita sudah ke arah yang eco design, kapal-kapal eco design yang konsumsi fuelnya jauh lebih efisien dan juga emisinya jauh lebih kecil Pak. Arah yang eco design kita sudah, dan juga dual fuel Pak, yang bahan bakar kapalnya itu sudah lebih ke arah yang lebih emisinya lebih rendah Pak ke depannya. Jadi ke depan kami menyadari Pak perubahan yang terjadi di lingkungan dan kita akan bergerak ke arah sana Pak. Jadi tidak hanya fokus ke bisnis oriented, tapi bagaimana supaya bisnis kita sustainable Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung ITB. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB yaitu Bapak Wisnu Medan Santoso. Beliau adalah Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping PIS. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Bambang, terima kasih sudah mengundang saya. Iya, baik. Mungkin pertama kali bisa Bapak cerita tentang pengalaman dan kenangan ketika menempuh pendidikan, terutama S1 di Teknik Elektro di ITB, kemudian mengawali karir di Bank Mandiri, kemudian pindah ke Pertamina, pernah menjadi Vice President Corporate Business and Initiative Manajemen PT Pertamina, dan pada saat ini Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping. Silakan Pak. Terima kasih sekali Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit flashback Pak. Iya. Pengalaman ketika di ITB. Saya masuk ITB waktu itu tahun 1997 Pak. Ya. Kuliah di ITB itu adalah pengalaman bermukim saya di luar Jakarta pertama kali Pak. Karena sampai SMA kan selalu di Jakarta. Waktu itu memang ada keinginan Pak, namanya anak muda kan pengen sekali-sekali mandiri, independen. Jadi kita sempat janjian lah sama teman-teman. Waktu itu yuk kita ini di Bandung apa di Jogja lah kita bareng-bareng. Yeah. Nah waktu itu takdir membawa saya ke Bandung Pak, ke Institut di Bandung. Saya sangat bersyukur apalagi setelah masuk masa kerja ya, karena ITB saya
saya mengalami memiliki jaringan alumni yang sangat baik dan sangat kompak, Pak. Sangat baik dan sangat kompak. Sangat membantu, Pak, di banyak kesempatan. Pengalaman saya waktu kuliah juga pada waktu itu, Pak, terus terang itu di masa-masa saya kuliah tahun 97, lulus tahun 2002, Pak. Iya, Kalau Bapak ingat kan dulu di Indonesia di masa itu sedang zamannya krisis moneter, Pak. betul. Ya. 98, 99 gitu. Nah, saya terus terang keluarga saya termasuk yang terdampak dari itu, Pak, pada saat itu. Hmm. Terdampak dari itu. Jadi memang pikiran saya dulu ya, udahlah cepet-cepet lulus secepat-cepatnya, kerja, bantu orang tua, bantu saudara-saudara. Ya. Fokus saya dulu benar-benar akhirnya cuma situ, Pak. Jadi gimana lulus secepatnya, begitu udah lulus gimana cari kerjaan yang short sighted banget, Pak, terus terang saya pada saat itu Iya. cari kerjaan yang memberikan gaji yang memungkinkan saya sebanyak-banyaknya bisa bantu keluarga gitu. Iya. Nah, jadi begitu saya lulus, di ITB sangat berkesan, Pak. Iya. Yang saya paling berkesan dan ingat adalah saya pikir ini adalah kekuatan dari ITB keseluruhan, Pak. Jadi memang mungkin bukan ilmu-ilmunya, Pak, karena ilmu di Ya. luar berubah dengan sangat cepat, tapi kebiasaan kultur untuk berpikir kritisnya, Pak, ya, itu yang saya rasa sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan saya di kemudian hari, Pak. Nah, itu yang saya pikir sangat menonjol dari kultur di lingkungan akademisi Institut Teknologi Bandung. Nah, kembali ke cerita itu, dulu begitu lulus, ya udah, Pak, saya nggak ada bayangan saya karirnya mau kayak mau apa gitu. Waktu itu saya terus terang kan sempat tertarik ingin jadi dosen. Sempat tertarik ingin jadi dosen, cuma waktu itu dilalah lagi persiapan BHMN, Pak, kalau waktu di Ya. periode itu ya, Pak, ya, kalau tidak Iya, salah. iya. Persiapan BHMN, lalu waktu itu sempat ada, seingat saya, moratorium untuk ini tenaga pengajar baru apa gimana gitu ceritanya. Iya. Nah, waktu itu sempat ditawari oleh Profesor Andan, ya, dulu pembimbing skripsi saya. Mau nggak ini jadi pengajar? Cuma ya memang kondisinya sedang seperti ini gitu. Jadi mungkin paling bantu-bantu asistensi lah, bantu-bantu Ya. asistensi. Ya memang kalau dari sisi pendapatan mungkin tidak banyak, tapi kelanjutan studinya bisa Ya. terjamin lah. Ya. Cuma waktu itu karena pemikiran saya sangat pragmatis, Pak, Ya. gimana cepatnya dapat pendapatan, ya aduh, Prof, saya benar-benar ingin sekali tapi kondisinya memang belum memungkinkan. Jadi udah saya memutuskan beralih, coba cari kerjaan juga sempat juga ada beberapa gitu, Pak. Saya juga mikirnya nggak panjang, Pak, terus terang. Ya. Mana yang gajinya paling gede aja deh. pada saat itu mana deh yang paling inilah gitu, karena adik saya sempat terputus waktu itu kuliahnya, Pak. Ya. Jadi benar-benar benar-benar orang tua saya pikirannya ya Wisnu lah nih cepetan udah di ITB udah tingkat 3, cepetan lah ini jadiin selesai dengan sisa-sisa yang ada, udah cepetan selesai, udah habis itu kerja bantuin keluarga gitu. Jadi waktu itu pikiran saya udah yang paling besar waktu itu Bank Mandiri kebetulan, Pak. Iya. Nah, jadi tanpa berpikir panjang saya pikir udahlah saya ambil aja yang waktu itu program Officers Development Program di Bank Mandiri, Pak. Nah, saya masuk Bank Mandiri dan ternyata lebih surprise lagi. Saya pikir saya doang yang nyasar, Pak. Ya. Ternyata teman-teman seangkatan saya waktu itu saya masuk 2002, teman-teman saya batch 5 itu lebih beragam lagi lah terbelakangnya. Karena di perbankan memang sangat beragam rupanya, Pak. Bahkan ada pada saat itu seniornya yang dari kedokteran gigi, dan saya pikir waduh ini benar-benar sangat beragam, Pak. Nah, masuk Bank Mandiri benar-benar shift sekali, Pak, dari yang latar belakang teknikal saya sekarang lebih ke keuangan, ekonomi dan sebagainya itu. Dan saya terus terang, Pak, karena saya teknik gitu, dan nature saya juga kan saya orangnya lebih ke pendiam gitu, masuk ke bank itu benar-benar perjuangan lah buat saya merubah pribadi menjadi lebih terbuka, lebih outspoken, dan itu
itu benar-benar pengalaman berharga buat saya pada saat itu. Energi Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Saya di Bank Mandiri 7 tahun, sempat di cabang di Pontianak, di Kalimantan, lalu kembali ke Jakarta, saya ditarik ke commercial banking, Pak. Commercial banking. Lalu posisi saya terakhir waktu itu di strategy and performance, Pak. Strategy performance di bawah waktu itu. Lalu lucu, Pak, waktu itu direkturnya itu Pak Pahala yang sekarang Pak Wamen Satu. Ya. SVP-nya dulu Pak Kartika yang sekarang Pak Wamen 2. Ya. Dulu beliau berdua di Strategy and Performance Group itu, Pak. Nah, di situ alhamdulillah saya belajar banyak tentang transformasi Bank Mandiri, Pak. Bagaimana waktu Bank Mandiri bertransformasi dari 4 bank pemerintah yang merger menjadi satu, lalu bagaimana tinggal landas mengembangkan bisnis-bisnis baru, transformasi budaya dan sebagainya. Nah, tahun 2008 iseng-iseng juga, Pak. Selalu berangkat dari iseng-iseng. Terus terang saya di bagian perencanaan bisnis, Pak Bambang. Ya. Kalau untuk perusahaan dan ini saya selalu bikin rencana yang cukup panjang, Pak. Ada short term, mid term, long term dan sebagainya. Tapi kalau buat rencana hidup saya terus terang spontan banget. Jadi saya benar-benar nggak terlalu mikir terlalu panjang, Pak, waktu itu. Nah, waktu itu saya iseng-iseng nih waktu itu Pertamina 2008 sedang gencar-gencarnya melakukan transformasi, Pak. Ya. Dimulai sekitar 2006. 2008 itu dibukalah lowongan untuk professional hire, Pak, waktu itu. Nah, saya iseng-iseng juga, coba deh, kayaknya menarik karena gaung-gaung transformasinya kan juga mulai kedengeran keluar juga gitu. Waktu saya masuk, diwawancarai, di situ saya ingat betul gitu, jadi saya banyak sharing pengalaman dulu yang saya alami di Bank Mandiri, proses transformasinya seperti apa gitu. Lalu kebetulan yang merekrut saya waktu itu di bagian investment planning, Pak, strategi and investment planning. Jadi sangat mirip sekali dengan nature pekerjaan saya terakhir di Bank Mandiri. Yang menginterview saya waktu itu saya ingat Pak Widiawan, Pak Widiawan Prawira Atmaja. Beliau dulu baru menjadi SVP-nya di situ, gitu ya. Saya sangat terinspirasi lah dari sosok beliau, gitu. Jadi saya lihat, wow, saya pengen banget nih kerja dengan beliau. Ya. Jadi habis itu pokoknya udah bulat tekad saya, insya Allah saya ingin coba ini baru lah, petualangan baru. Jadi 2008 saya pindah ke Pertamina, Pak. 2008 pindah Pertamina. Pertama kali terus terang saya kaget sekali, Pak, karena di Pertamina dari sisi operasional kan memang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan bank, Pak. Walaupun secara fundamental bisnisnya sih saya rasa tidak berbeda jauh ya, Pak, memaksimalkan return dan sebagainya. Tapi dari sisi aspek operasionalnya memang sangat jauh sekali. Nah, beruntung saya ketemu banyak senior-senior di sana yang sangat membimbing, Pak, sangat terbuka dan sangat open-minded. Nah, saya bergabung 2008, tahun 2013, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bersekolah, Pak, waktu itu dari Pertamina. Saya dapat kesempatan bersekolah. Pesannya waktu itu mendalami bidang energi, Pak, mendalami bidang energi. Jadi 2013 alhamdulillah dapat kesempatan dari Pertamina, saya melanjutkan studi, mengambil master di energy economics di Colorado. Saya kembali 2015, waktu itu almarhum Pak Gigih Prakorso yang
former Dirut PGN waktu itu Pak. Waktu itu masih di Pertamina, di tempat saya, SVP saya Pak. Beliau menegaskan sekarang Wisnu belajar bisnis ya, gitu. Kan sekarang udah strategic planning, lalu bekal fundamental bisnis oil and gasnya sudah cukup sudah cukup lah sekarang belajar real bisnis. Nah, beliau menugaskan saya di bagian bisnis restructuring Pak, bisnis restructuring. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugasmu yang menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Bisnis restructuring ini tantangan pertamanya waktu itu saya ingat sekali bagaimana merestrukturisasi dan menjalankan kembali salah satu kilang Pak yang yang sempat bermasalah karena terlilit piutang dan sempat dipilotkan waktu itu, sempat tidak dipilotkan ya, masuk ke pengadilan PKPU. Itu pengalaman yang sangat berkesan karena benar-benar belajar banyak sekali terkait aspek bisnis dan real person ketemu di situ. Lalu di Pertamina juga saya beruntung Pak, karena di Pertamina banyak sekali proyek-proyek internasional yang melibatkan banyak investor asing dan sebagainya yang memberikan exposure yang lebih banyak Pak bagi saya pribadi waktu itu untuk belajar. Dan di tempat saya juga yang saya ingat sekali Pak, kultur yang ditanamkan oleh senior-senior saya di tempat saya adalah keberanian untuk berbuat salah Pak. Berbuat salah dalam arti tidak perlu takut jika berbuat salah, karena memang dari kesalahan-kesalahan itulah kita belajar dan bertumbuh Pak. Jadi itu saya ingat selalu sampai sekarang. Jadi prioritas saya Pak dimanapun saya berada, insya Allah saya terpacu untuk menciptakan lingkungan safe zone Pak, safe zone di mana tiap-tiap anggota tim tidak takut untuk mencoba walaupun nanti salah, tapi tidak apa-apa gitu, karena dari situ nanti benar-benar mereka bisa growth secara terakselerasi. Nah dari situ alhamdulillah karir saya naik terus, dipercaya menjadi Vice President dari Pak Corporate Business Initiative Management. Di situ assignment sempat diberikan challenge waktu itu untuk melakukan kegiatan pencarian equity partner Pak, equity investment untuk proyek kilang yang sedang berjalan waktu itu di Balikpapan. Kita lakukan, sempat lakukan roadshow dan sebagainya. Alhamdulillah sudah dapatkan beberapa kandidat yang baik Pak. Cuma memang keputusan manajemen berkata lain, memang lebih baik menggunakan struktur yang lain lah, Tapi dari situ saya belajar banyak sekali Pak, dan ketemu banyak sekali orang, dan networking saya juga alhamdulillah menjadi jauh lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Pak. Ya. Saya di situ hingga 2020 Pak. 2020, lalu 2020 ada restrukturisasi Pertamina Group secara keseluruhan. Ya. Waktu itu Pertamina mengadopsi bentuk holding dan subholding Pak. Jadi yang tadinya semua bisnis dikerjakan oleh Pertamina Group, ya, sekarang diturunkan sesuai dengan lini bisnisnya ke masing-masing subholding. Ini langkah yang penting sekali Pak menurut saya, ya, karena kalau sebelumnya Pak izin, kami kan kadang kalau mau invest kapal selalu dibandingkan dengan proposal bisnis yang lain, gitu. Dibandingkan sama teman-teman upstream, ya tentulah nggak akan bisa bersaing Pak. Dengan membentuk holding subholding yang masing-masing fokus pada bidangnya, maka kita memiliki konsentrasi bisnis untuk fokus pada masing-masing lini bisnis. Nah, semenjak itu saya 2020 pertengahan ditugaskan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis di Pertamina International Shipping yang merupakan subholding Marine Logistik dari Pertamina Pak. Ya.
sampai masa gemilang. Rentangkan sayap, pancarkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan pertanyaan, Pak, saya mau sedikit aja. Bapak tadi kan Silakan, Pak. punya prinsip, salah satunya adalah mana yang secara pragmatis memberi kesejahteraan yang lebih baik. Nah, ini pertanyaannya, dua-duanya ini BUMN besar ya. Tentu Pertamina lebih besar mungkin dari Bank Mandiri, tapi kan sama-sama perusahaan BUMN besar yang semua orang tahu. Nah, pertanyaannya adalah dari segi kesejahteraan bagus mana antara Bank Mandiri dan Pertamina? Ini normally saya akan menjawab normatif, Pak, kalau ditanya. Iya. Tapi khusus untuk Pak Bambang saya jawab jujur aja. Pertamina, Pak. Oh, iya, iya, ya itu tentu kalau dilihat dari ranking perusahaannya kan kelihatannya nomor 1 ini Pertamina. Baik, kita lanjutkan aja, Pak. Nah, Bapak sekarang khusus di PT Pertamina International Shipping ya. Dulu kan seringkali juga perdebatan mengenai kapal-kapal tanker dan sebagainya itu. Jadi seberapa strategis posisinya ini PT Pertamina Shipping ini dalam keseluruhan bisnis Pertamina, Pak? Terima kasih, Pak Bambang. Pak, tahun lalu kami mengangkut sekitar 100 sampai 120 juta kiloliter BBM seluruh ini, Pak, di seluruh Indonesia, Pak. Saya rasa itu sendiri sudah speak volume, Pak, bahwa Pertamina International Shipping ini kalau kita ibaratkan tubuh, Pak, ya kamilah pembuluh darahnya, Pak, pembuluh darah yang mengalirkan energi ke seluruh Nusantara, Pak. Kalau PLN listrik kan dialirkan melalui jaringan transmisi. Kalau kita kan memang masih harus manual lewat proses pengapalan dan sebagainya, Pak. Inilah yang jadi saya rasa betul-betul, Pak. Untuk itu, Pak, saya setiap hari kalau mengingat itu masih merinding, Pak. Betapa sangat strategisnya dan sangat pentingnya peran shipping di dalam mendistribusikan energi di Indonesia, Pak. Ya, namanya Pertamina International Shipping, Pak. Apakah juga melayani transportasi internasional? Terima kasih, Pak. Betul, Pak. Jadi memang melayani transportasi internasional dalam arti kargo-kargo import yang dibutuhkan dari Pertamina juga kami angkut, Pak. Selain itu, Pak, dengan kemarin restrukturisasi selesai, kami diberikan aset-aset dari Pertamina Persero. Ini muncul kewajiban kami yang selanjutnya, Pak. Kewajiban kami selanjutnya adalah leverage aset-aset itu untuk berkembang secara internasional, Pak, menjadikan PIS, Pertamina International Shipping, sebagai leading shipping company lah di Asia, Pak. Itu tantangan yang saya pikir sangat berat, tapi exciting, Pak. Karena tetangga kita, Pak, Petronas, mereka juga memiliki shipping arm, itu MISC, yang sangat internasional, Pak. Bisnisnya juga sangat internasional. Jadi mereka tidak hanya terfokus untuk mengangkut kargo-kargo Petronas, kargo-kargo Malaysia, tapi juga kargo internasional ke third party lainnya. Nah, terus kami memang aspire menjadi seperti itu, Pak. Jadi bisnisnya melayani, tentu fokus utama, kewajiban utama kami kepada masyarakat Indonesia adalah reliability pengangkutan kargo-kargo domestik. Tapi di luar itu, Pak, kami juga ingin dan memiliki aspirasi untuk growth bisnis kita internasionally, Pak. Nah, kita itu kan sering dikatakan sebagai net importer ya, Pak. Iya, Pak. Ya, apakah iya, itu betul, Pak. itu diangkut sendiri ini oleh PT PIS ini? Iya, Pak. Jadi hampir semua diangkut sendiri, Pak. Betul. Ya. Hampir semua diangkut sendiri. Memang ada kargo-kargo, khususnya kargo LPG, Pak. Kargo-kargo LPG yang secara harga memang masih lebih murah kalau kita mendatangkan
kargo itu landed Pak, Ya. landed di Indonesia. Tentu kami fokus utama adalah konsumen dalam negeri Pak, itu masyarakat Indonesia. Jadi tentu itu menjadi yang paling penting. Kalau memang masih lebih efisien, dan lebih baik mendatangkan secara landed ya, itu tidak apa-apa. Tapi yang memang kami bisa secara optimal mengcapture, kami akan capture Pak. Jadi sekarang kargo-kargo import sudah banyak yang menggunakan angkutan kami Pak, angkutan sendiri. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Ya, nah tadi Bapak lebih banyak fokus ke kepentingan dalam negeri ya, Pak nasional. Kalau di dalam negeri apakah sudah bisa fully apa Pak market semua ada di PT PIS ini atau seberapa banyak yang pangsa pasarnya? Ya, makasih Pak. Jadi kalau Pak, jadi seluruh kebutuhan shipping Pertamina kami yang mengkoordinasikan Pak. Bahasanya kami yang mengorganisasikan. Tapi memang Pak, betul sekali Pak, memang tidak tonase milik kami memang tidak mencukupi untuk mengcover seluruh kebutuhan pengangkutan Pertamina tersebut. Sebagai gambaran mungkin jumlah kapal tanker yang dibutuhkan untuk melayani bisnis domestik Pertamina nanti sekitar 330-an Pak. Sedangkan kami hanya memiliki, as of today, kami hanya memiliki 97 kapal tanker. Jadi ada sekitar 230-an yang memang kami masih mencarter, Pak. Kami masih mencarter ke macam-macam, Pak. Banyak juga ship owner di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak. Kalau bagi Pak Wisnu, ini kan apa Pak? Pengalaman pertama Pak ya, langsung mengurus shipping itu. Mungkin ada hal menarik yang Bapak bisa sampaikan mengurus kapal-kapal tanker ini. Iya Pak, aduh saya bersyukur Pak, alhamdulillah masuk ke dalam tim yang sangat ini Pak, yang sangat bersabar, bersabar dengan keenolan pengetahuan saya Pak. Jadi waktu datang teman-teman di Direktorat Perencanaan Bisnis ini, alhamdulillah timnya sangat berpengalaman dan sangat membantu saya dalam memberikan kursus singkat terkait dengan shipping. Tapi benar sekali Pak, ini pengalaman yang pertama dan sangat berharga buat saya. Tapi saya rasa Pak, dimanapun kita bertugas, saya rasa tujuannya kan tetap sama Pak ya. Tujuannya kan adalah memaksimalkan nilai bagi stakeholders. Stakeholdersnya kebetulan cukup bervariatif Pak. Tidak hanya shareholder yang return, tapi juga stakeholder yang lain dalam bentuk reliability angkutan dan sebagainya. Jadi ketika kita masuk dan budaya berpikir kritis dan metodologikal yang ada yang saya pelajari dari ITB tentu sangat membantu Pak. Jadi kita tarik mundur dulu, kita coba petakan apa sih sebenarnya peran strategis kita, apa yang stakeholder harapkan dari kita, ekspektasinya apa, dan bagaimana kita bergerak ke arah sana. Jadi formulasi strategi dan action plan yang detail itulah yang saya pikir sangat membantu dalam proses adaptasi saya Pak. Jadi saya ada pegangan apa yang harus dilakukan, fokus apa yang harus dibenahi terlebih dahulu. yang nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ya, baik. Nah, Pak, sampai saat ini sejak bentuk mungkin subholding ini
Pertamina Shipping International Shipping ini sampai sekarang mungkin bisa diberi gambaran capaian kinerjanya seperti apa, Pak? Iya, Syukur sampai ke performance siap, finansialnya. siap, siap Pak Bambang. Ya. Insya Allah Pak, jadi 2020 kami ditetapkan PIS menjadi menjadi subholding untuk kegiatan shipping dan marine. Ya. Nah, dari 2020 ke 2021 dimulailah proses restrukturisasi tadi Pak Bambang. Jadi aset-aset yang ada di Pertamina Group, aset shipping, aset marine yang terkait kegiatan bisnis mereka tadi dipindahkan semua ke Pertamina, Pak. Ya. Tidak hanya itu, Pak, tetapi juga pekerja-pekerja yang menangani aset-aset tersebut, Pak. Lalu di Pertamina juga ada anak-anak perusahaan, Pak, anak-anak perusahaan yang lini bisnisnya adalah kegiatan marine services, Pak. Mungkin dulu namanya terkenal sebagai Pertamina Tongkang. Nah, Ya. Pertamina Tongkang ya. Sekarang namanya udah ini, Pak, ganti nama Pertamina Transkontinental, tapi itulah. Nah, itu juga sahamnya dilimpahkan, Pak, dari tadinya dimiliki Pertamina menjadi di bawah PIS. Jadi periode pertama 2021 itu kami merampungkan restrukturisasi tadi, Pak. Plus waktu itu ada aspirasi tambahan dari pemegang saham dari Pertamina. Mereka ingin PIS tidak hanya menjadi subholding shipping, tetapi menjadi subholding logistik, Pak. Jadi tantangan pertama adalah kami diberikan, Pak, diwariskan 6 aset terminal, Pak. 6 aset terminal BBM dan LPG. Ya, ini terminal break bulk, terminal besar yang sangat fundamental bagi distribusi BBM dan LPG di Indonesia. Itu diserahkan kepada Pertamina International Shipping. Nah, proses itu semua selesai di kuartal 3 2021. Nah, karena proses itu, Pak, aset kami tumbuh, Pak. Jadi tadinya PIS itu hanya mengelola 11 kapal, dan aset kami hanya sekitar $500 juta. Aset kami tumbuh menjadi sekitar $3 miliar, Pak, di akhir 2021. Lalu dari situ, sekarang muncul tugas berat, Pak. Tugas amanah dari Pertamina adalah, udah ya, sudah saya berikan aset, sekarang kalian harus manfaatkan aset itu untuk growth, tidak hanya di Pertamina, tetapi juga di internasional, Pak. Nah, jadi waktu itu fundamental bisnis yang kami bangun, Pak, kita coba restructure bisnis, Pak. Karena sebagai contoh, traditionally bisnis kapal, aset-aset kapal itu kan selalu kita letakkan di perusahaan induk, Pak. Ya. Nah, jadi amit-amit, misal ada kejadian tidak diinginkan, misalnya ada kapal kita yang kargonya tumpah di mana, lalu ada tuntutan kerugian lingkungan, Pak, yang besarnya bisa miliaran dolar, itu dampaknya risiko keuangannya akan langsung ke induk perusahaan. Nah, kami menyadari bahwa ini terlalu berisiko, Pak. Jadi kita harus mengikuti Global Shipping Practice, di mana aset-aset kapal utamanya yang berlabuh ke internasional itu agar diletakkan di dalam satu SPV tertentu, Pak. Sehingga secara risiko jika terjadi apa-apa bisa termitigasi. Nah, itu restrukturasi itu kami lakukan, Pak, di 2021 itu. Sekarang kapal-kapal kita yang internasional, rute-rute internasional sudah dikelola di bawah masing-masing satu company tertentu yang sudah dedicated, Pak. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini.
Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi fondasi untuk kita bisa lebih agresif lagi mengembangkan market internasional. Satu itu, dua, kebiasaan Pak, karena dulu kami kan bukan bisnis unit Pak. Di luar Pertamina kan kami cost center Pak. Sekarang mindset-nya berubah, harus menjadi bisnis unit. Jadi kalau dulu Pak, kami kalau mau invest kapal, mau beli kapal, ya minta equity dari Pertamina Pak. Nah itu ke depan udah nggak boleh lagi Pak. Sekarang semua aset sudah dikelola, kami sudah punya balance sheet yang besar, sehingga itu yang harus di leverage Pak. Jadi alhamdulillah di 2021 juga ketika kami membeli 2 VLCC Pak, VLCC state of the art, Pertamina Pride, kami pertama kali melakukan closing project financing Pak, dibiayai oleh Bank Internasional dan juga konsorsium dari bank-bank himbara Pak. Itu sejarah pertama kali kita di Pertamina Group membeli kapal secara project financing. Karena ke depan memang harus seperti itu Pak polanya. Kita harus bisa growth dengan kaki sendiri Pak, nggak merepotkan induk lagi. Jadi itu fondasi yang sangat penting sekali Pak ke depannya. Terus yang ketiga Pak, kami menyadari bahwa kita harus ada di market-market internasional Pak, supaya kita bisa meng-capture peluang sebanyak-banyaknya. Karena itu kemarin bulan Desember, alhamdulillah kita sudah membuka cabang di Dubai Pak. Karena di sana kan tempat banyak cargo owner Pak, sumber-sumber kargo untuk angkutan kapal, dan kami berharap nanti dari sana kita lebih bisa meng-capture lebih banyak lagi kargo-kargo internasional Pak. Nah selain itu yang juga tidak kalah penting Pak, kita sadar untuk mengakselerasi pertumbuhan Pak. Akselerasi pertumbuhan, mungkin kita harus, kan kalau ada pepatah ya Pak, berkawan sama yang baik-baik nanti jadi ikutan baik ya Pak. Nah kami merampungkan Pak, kami merampungkan strategic partnership dengan salah satu perusahaan tanker terbesar di dunia Pak, NYK dari Jepang. Di situ kita akan ada kerjasama nanti Pak untuk pengembangan beberapa proyek LNG Pak. Jadi harapannya dari situ nanti kita juga bisa belajar dan bisa improve standar kita Pak ke depannya. Dari sisi financial Pak, alhamdulillah tahun 2022 kami bisa mencapai target Pak. Jadi dari target laba $187 juta, kami bisa melebihi, mencapai $189 juta Pak. Lalu dari target revenue growth juga kami bisa melebihi Pak, alhamdulillah. Dari target $2,7 miliar kami bisa mencapai $2,8 miliar. Maupun juga dari sisi aset growth dan equity growth Pak. Mudah-mudahan 2023 kami juga bisa mencapai target-target kita Pak. Sampai masa gembira, rentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Kemudian kalau Pak, program atau target agak menengah atau panjang ke depan Ya. apa Pak yang diproyeksikan? Siapa? Kami menyadari Pak Bambang, ke depan ini dunia energi berubah Pak. Dunia energi berubah, bertransisi ke arah energi yang lebih baru dan terbarukan. Ya. Karena itu juga kargo kami Pak, kargo kami juga pastinya akan berubah. Kalau sekarang masih bertumpu di kargo BBM dan kargo minyak mentah dan kargo LPG, ke depan pasti kita harus bersiap ke arah kargo yang lebih green Pak. Angkutan amonia, angkutan LNG, mungkin lebih ke sana lagi nanti angkutan hidrogen dan sebagainya, itu akan mulai menjadi fokus Pak. Karena itu kita bersama-sama Pak dengan Pertamina Group lainnya maupun dengan pemain-pemain lain di luar negeri, kita bersama-sama sedang menginkubasi Pak, inkubasi pengembangan bisnis tersebut. Karena kita sadar
kalau kita terus begini lama-lama angkutan BBM pasti akan menurun Pak, Ya. pasti akan berubah. Kita harus mulai diversifikasi Pak kargo kami ke arah yang lebih sustainable. Satu, dua, kami juga menyadari Pak. Jadi ini hal yang kami terus terang rasakan Pak. Kami terus terang rasakan semenjak pasca pandemi dan juga ada ketegangan, ada perang di Rusia dan Ukraina, itu tiba-tiba kata ketahanan energi ini menjadi kata yang sangat penting, Pak. Ketahanan energi, lalu diversifikasi sumber energi ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, karena itu berdampak kepada, kalau Bapak juga perhatikan, sektor hulu, Pak, sektor hulu migas di Indonesia ini kembali hidup, Pak. Kembali sangat hidup dan kembali sangat aktif. Nah, karena itu kita juga, dan kalau kita bicara sektor hulu di Indonesia kan sekarang kebanyakan offshore ya Pak. Ya. Ini kan offshore, yang onshore ini kan udah mulai berkurang potensinya, lebih banyak di lautan. Jadi kalau di lautan pasti tentu membutuhkan kapal Pak. Ya. Jadi kami juga melihat salah satu avenue growth untuk kami ke depan adalah di sektor upstream Pak. Upstream migas, mungkin hal-hal seperti offshore support vessel, seperti FSO, FPSO itu juga akan menjadi kebutuhannya akan naik Pak di Indonesia. Ini juga salah satu avenue growth kami ke depannya. Yang ketiga yang tak kalah penting Pak, tanggung jawab untuk menjadi lebih ramah lingkungan ini sudah sangat urgent Pak. Dan sekitaran bulan September kemarin Pak, kami memberanikan diri untuk menandatangani komitmen untuk menjadi net zero emission di tahun 2060 Pak. Untuk mencapai itu tentu kita sudah mempunyai program kerja yang di-break down sehingga 2025 di short term, di mid term sampai 2030 dan di longer term Pak. Jadi mulai sekarang Pak, kalau kami invest kapal kita sudah ke arah yang eco design, kapal-kapal eco design yang konsumsi fuelnya jauh lebih efisien dan juga emisinya jauh lebih kecil Pak. Arah yang eco design kita sudah, dan juga dual fuel Pak, yang bahan bakar kapalnya itu sudah lebih ke arah yang lebih emisinya lebih rendah Pak ke depannya. Jadi ke depan kami menyadari Pak perubahan yang terjadi di lingkungan dan kita akan bergerak ke arah sana Pak. Jadi tidak hanya fokus ke bisnis oriented, tapi bagaimana supaya bisnis kita sustainable Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, Pak, itu kalau terjadi perubahan-perubahan tadi kan memerlukan apa, Pak? Kapal-kapal yang lama mungkin perlu modifikasi ya. Kalau angkutannya berbeda, persyaratannya kadang-kadang kan berbeda. Itu seperti apa, Pak? Betul sekali Pak Bambang. Nah, pembaruan kapal ini kebetulan Pak, kebetulan kapal armada kami ini juga. Saya pertama kali masuk ke PIS, saya menyebutnya kapal tua, itu saya dimarahin. Jadi ngomongnya harus kapal berjasa. Jadi di PIS terus terang Pak, rata-rata kapal usia rata-rata kapal tanker kami ini masih di atas 20 tahun Pak. Jadi salah satu prioritas kita adalah meremajakan itu Pak Bambang. Meremajakan itu menjadi supaya menjadi kapal yang lebih baru, yang lebih efisien, yang lebih ramah lingkungan. Nah, tentu sekaligus Pak nanti sekaligus tipe kapalnya pasti akan kita sesuaikan dengan kargo-kargo masa depan Pak, yang akan diangkut seperti apa. Jadi kesempatan ini kami lakukan untuk tidak hanya memensiunkan kapal-kapal berjasa tadi, tapi juga memperbaiki komposisi portofolio armada kita, Pak. Jadi yang lebih mudah, lebih cocok untuk kondisi bisnis nanti 5-10 tahun atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Pak, yang juga menarik ini kan PIS ini mengoperasikan juga terminal energi, Pak ya.
Iya, Nah, betul Pak. Betul Pak. itu juga melayani apa kapal-kapal yang bukan milik PIS juga. Ya, ya. Betul Pak. Jadi karena terminal energi ini kan mostly klien kami kan sister company kami Pak, Patraniaga ya. Nah, mereka kan kadang-kadang tidak hanya menggunakan kapal PIS, tapi juga menggunakan kapal eksternal Pak. Itu termasuk kami layani juga Pak. Terima kasih Pak. Kita kembali ke ITB Pak. Siap Pak. Siap. Jadi Bapak tentu banyak apa kenangan ya. Apa yang paling Bapak rasakan ya, yang tadi menjadi karakter khas ITB yang kritis, manfaatnya untuk apa berkarir. Manfaatnya ini Pak, yang saya terus terang kita tidak pasrah dengan keadaan Pak. Karena dengan bekal pemikiran kritis tersebut, kita selalu tertantang untuk apa memang hanya segini gitu, apa nggak bisa tidak bisa dicarikan solusi lain, apa tidak bisa selalu ada apa dorongan konstan seperti itu untuk secara kritis mengakses situasi yang ada Pak. Jadi buat saya itu sangat ini sekali Pak, bekal yang sangat berharga sekali Pak. Ya. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran, dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling, antara lain Management of Field Development and Working Area, manajemen proyek yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Nah, kemudian setelah cukup panjang berkarir, apa yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak harapkan baik kepada institusi alma mater maupun kepada mahasiswa yang sekarang masih belajar? Iya, saya saya bahagia sekali Pak melihat perkembangan Institut Teknologi Bandung sekarang sudah sangat maju sekali Pak. Mungkin sedikit, ya mungkin saya bukan terlalu inilah kalau saya bilang salah, mungkin sekedar ini aja ya Pak ya. Kalau bisa share, saya dengan semua kemajuan teknologi dan sebagainya ini tentu dunia menjadi semakin kecil ya Pak. Dunia menjadi semakin kecil. Mungkin kalau saya boleh saran ke adik-adik yang masih berkuliah, yang kita ini mungkin dari kecil selalu dilatih untuk berkompetisi Pak. Tapi yang mungkin kita sering kelupaan, kita sering lupa latihan untuk berkolaborasi. itu yang saya ketika sudah sudah di dunia kerja gitu Pak. Itu skill yang kadang overlook Pak. Skill yang sangat penting sekali tetapi terkadang overlook Pak. Jadi mungkin dan saya rasa di Institut Teknologi Bandung di kampus saya rasa ada banyak sekali media-media yang melatih adik-adik semua untuk berkolaborasi secara baik. Tapi ke depan Pak, skill kemampuan untuk berkolaborasi dan open minded itu menurut saya dua skill yang paling penting Pak di dalam dunia modern ini Pak. Jadi kalau begitu benar Pak ya, seperti yang terlihat di layar itu yang kami simpulkan dari wawancara yang lain, bahwa karakternya adalah rasional, kritis, dan objektif. Betul Pak, betul sekali Pak, betul sekali, relevan sekali Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Wisnu Medan Santoso, ya, Pak. Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping. Banyak sekali yang sudah disampaikan, selain menambah wawasan dan pengetahuan,
juga mungkin bisa memberikan inspirasi dan motivasi khususnya para generasi muda yang masih akan tumbuh dan berkembang di masa depan. Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih. Sukses terus. Sukses, sehat selalu, Pak. Ya, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati,